Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kaum Quraisy kembali menghadap Abu Thalib. Pada pembahasan sebelumnya telah kita singgung bahwa bagaimana penolakan yang dilakukan kafir Quraisy kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Berbagai cara mereka lakukan agar mereka mampu menghentikan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah mendatangi Abu Thalib. Kita akan membahas kembali bagaimana sikap dan cara yang ditempuh oleh kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi. Mereka membawa Imarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah ke hadapannya seraya berujar, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya ini ada seorang pemuda yang paling rupawan dan tampan di kalangan kaum Quraisy. Ambillah dia, maka dengan begitu engkau dapat berbuat sesukamu, mengikatnya atau membebaskannya, membelanya. Jadikanlah dia sebagai anakmu, maka dia jadi milikmu. Lalu serahkan kepada kami keponakanmu yang telah menyelisihi agamamu dan agama nenek-nenek moyang kami, mencerai beraikan persatuan kaummu, membuyarkan impian mereka untuk kami bunuh. Ini adalah barter di antara kita dan menjadi impas seorang dengan seorang." Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh tawaran kalian tersebut sesuatu yang murahan. Apakah kalian ingin memberikan kepadaku anak kalian ini agar aku beri makan untuk kepentingan kalian, sementara aku memberikan anakku agar kalian bunuh? Demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi." Ini luar biasa kegilaan kafir Quraisy. Bagaimana mungkin mereka bisa berpikir menukarkan anak mereka diberikan kepada Abu Thalib agar Abu Thalib menyerahkan Nabi Muhammad untuk mereka bunuh. Al-Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf berkata, "Demi Allah, wahai Abu Thalib, kaummu telah berbuat adil terhadapmu dan berupaya untuk membebaskanmu dari hal yang tidak engkau sukai. Jadi, apa sebabnya aku lihat engkau tidak mau menerima sesuatu pun dari tawaran mereka?" Dia menjawab, "Demi Allah, kalian bukannya berbuat adil terhadapku, akan tetapi kalian telah bersepakat menghinakanku dan mengkonfrontasiku dengan kaum Quraisy. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan." Ketika kaum Quraisy gagal dalam perundingan tersebut dan tidak berhasil membujuk Abu Thalib untuk mencegah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengekang laju dakwah kepada Allah, maka mereka pun memutuskan untuk memilih langkah yang sebelumnya telah berupaya mereka hindari dan tidak menyerempetnya karena khawatir akan akibat serta implikasinya, yaitu langkah memusuhi pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan tipikal dan karakter musuh-musuh Islam. Ketika mereka mampu melakukan berbagai macam tindakan, yaitu berupa diplomasi agar laju dakwah Islam dihentikan, dihambat. Ketika mereka tidak mampu melakukan itu, maka kemudian mereka menyerang pribadi orang yang membawa ajaran Islam. Di zaman kita pun begitu banyak serangan-serangan pribadi terhadap para ustadz, terhadap para pendakwah yang mendakwahkan Islam di tengah manusia. Bentuk-bentuk pelecehan mereka terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Quraisy yang dahulu menaruh hormat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau adalah orang yang dapat dipercaya di tengah masyarakat Quraisy, kini berubah membencinya dan melancarkan berbagai macam tipu muslihat dan perlakuan yang keji kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu didalangi oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab, dibantu oleh istrinya Ummu Jamil, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Jahal, orang paling celaka yang ada di Mekkah karena menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab. Dua putra Abu Lahab bernama Utbah dan Utaibah. Ini merupakan menantu Nabi, diperintahkan untuk menceraikan istri mereka, yaitu putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ruqayyah dan Ummu Kalthum, sebagai bentuk permusuhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu juga belum ada perintah dari Allah bagi kaum muslim untuk bercerai karena perbedaan agama. Namun nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti kepada Ruqayyah dan Ummu Kalthum, dua putri Nabi yang mulia, yaitu menikahkan dua putri ini kepada sahabat mulia Utsman bin Affan. Kembali ke Abu Lahab, ketika Abdullah,
putra kedua Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Lahab amat gembira dan menghampiri semua kaum musyrikin untuk memberitakan perihal Muhammad yang sudah menjadi abtar, orang yang terputus atau tidak memiliki keturunan. Orang-orang Quraisy, masyarakat Quraisy saat itu sangat membanggakan dan sangat senang dengan putra memiliki anak laki-laki, dan anak laki-laki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya meninggal ketika masih kecil. Ini membuat kafir Quraisy yang begitu membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melancarkan serangan kepada pribadi Nabi dengan mengatakan Muhammad abtar. Tentu ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa bersedih karena kehilangan putra-putra beliau dan juga ejekan dari kafir Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk meneguhkan hati Nabi, untuk menguatkan hati Nabi dan menghilangkan kesedihan di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menurunkan surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami memberikan kepada engkau pemberian yang begitu banyak, yaitu telaga Al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar, maka solatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah untuk Allah. Inna syani'aka huwa al-abtar, bukan engkau yang terputus keturunannya, sesungguhnya orang yang terputus dari rahmat itu adalah orang-orang yang membencimu, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, dan kafir Quraisy yang lain, serta siapapun dari setiap zaman yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dia abtar, terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, walau dia memiliki keturunan. Dan nyatanya memang keturunan Nabi tidak terputus, ada sampai sekarang, ada sampai nanti hari kiamat kelak. Apalagi dengan munculnya Imam Mahdi, salah satu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Kemudian Ummu Jamil, istri Abu Lahab, menaburkan duri di depan pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sabarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi kebencian-kebencian, permusuhan-permusuhan Ummu Jamil serta Abu Lahab yang merupakan orang terdekat Nabi, kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sabarnya Nabi ketika beliau membuka pintu dan mendapati di depan pintu beliau, tempat beliau jalan, ada pohon berduri. Beliau mengatakan, tetangga macam apa seperti ini? Kemudian beliau menyingkirkan duri-duri itu. Ummu Jamil ini adalah saudari dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu nanti jadi menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk mengancam Abu Lahab dan Ummu Jamil ini, di awal-awal sebelumnya Allah Ta'ala telah menurunkan surat Al-Lahab yang mengabarkan bahwa Abu Lahab dan Ummu Jamil akan menjadi penghuni neraka. Maka ayat ini dibaca, surat ini dibaca oleh kaum muslim, membuat Abu Lahab dan Ummu Jamil bertambah kejengkelannya, bertambah kemarahannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim. Kemudian salah satu orang yang paling sering menyakiti Nabi yaitu Abu Jahal dengan perkataannya, dan dia menghadang jalan Allah, berlalu lalang dengan angkuh dan bangga dengan kejahatan yang dilakukannya. Abu Jahal memiliki kebencian yang begitu besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak mendapati pribadi Nabi yang buruk, maka dia menghina dan mengolok-olok ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi Umayyah bin Khalaf. Bila melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia langsung mengumpat dan mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf nanti akan mati dibunuh pada perang Badar tahun pertama Hijriah. Ini gambaran bagaimana sikap Abu Jahal kepada Nabi. Suatu saat dia melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melakukan sholat di sisi makam Ibrahim di depan Ka'bah. Lalu dia berkata, "Wahai Muhammad, bukankah sudah aku larang engkau untuk melakukan ini?" Dia mengancam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbuat kasar, berkata kasar serta membentak Nabi. Abu Jahal berkata, "Apakah Muhammad sujud dan menempelkan jidatnya di tanah di depan batang hidung kalian?" Salah seorang menjawab, "Iya, benar." Dia berkata lagi, "Demi Lata dan Uzza, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah." Tak berapa lama datanglah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melakukan sholat. Abu Jahal sebelumnya mendakwa akan menginjak-injak leher Nabi, namun sebaliknya. Yang terjadi sungguh mengagetkan mereka. Dia tidak jadi bergerak maju dan malah menutupi kedua tangannya untuk berlindung. Mereka lalu berkata, "Wahai Abu Jahal, ada apa denganmu?"
Dia menjawab, sungguh ada parit api, sesuatu yang menakutkan dan sayap-sayap yang mengentarai aku dan dia. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, andaikan dia sedikit lagi mendekat kepadaku, niscaya tubuhnya akan disambar malaikat dan terkoyak satu persatu. Di sini kita memahami ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Allah dengan malaikat Jibril atau perlindungan dari para malaikat ketika beliau masih hidup. Kemudian ketika semakin kerasnya pertentangan dan permusuhan yang dilakukan kafir Quraisy kepada dakwah Nabi, bahkan banyak di antara sahabat yang mendapatkan siksaan fisik, maka kemudian Nabi memerintahkan sahabat menyembunyikan keislamannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melakukan pertemuan dengan kaum muslimin secara rahasia demi kepentingan mereka dan agama Islam, melanjutkan dakwah dan memusatkan dakwah di Darul Arqam, di kediaman rumah Arqam bin Abil Arqam yang berada di atas Bukit Sofa. Jadi Islamic Center atau pusat dakwah itu waktu itu di rumah sahabat Nabi. Di malam hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri sahabat untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran atau wahyu yang turun, menanamkan akidah kepada sahabat di rumah Arqam bin Abil Arqam. Sahabat sholat secara sembunyi-sembunyi, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan keislaman, dakwah dan sholatnya di hadapan Quraisy, bahkan di Ka'bah, sehingga terjadi peristiwa tadi. Abu Jahal mengancam akan menginjak-injak leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat di depan Ka'bah, tapi Allah lindungi. Kemudian ketika semakin kerasnya penolakan, permusuhan dan siksaan kafir Quraisy, Mekah terasa sempit bagi kaum muslim karena kebencian dan permusuhan yang dilancarkan kafir Quraisy kepada Islam dan kaum muslim. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Pada tahun kelima kenabian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah yang ada di Ethiopia, salah satu negara muslim di Afrika. Pada saat itu ada seorang raja bernama Raja Najasyi. Ini orang yang sangat adil, walau dia beragama Kristen pada awalnya, tetapi keadilannya, perlindungan yang dia berikan kepada rakyatnya begitu besar. Dia melindungi siapa saja yang masuk ke negeri Habasyah. Ini keadilan Raja Najasyi. Rombongan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut hijrah pertama kali terdiri atas 12 orang pria dan 4 orang wanita. Tentu ini perjalanan yang sulit, bukan perjalanan yang menyenangkan, karena mereka harus meninggalkan negeri tercinta yaitu Mekkah untuk menjaga keislaman mereka agar tidak mendapatkan tekanan dan siksaan dari kafir Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Utsman bin Affan sebagai amir, pemimpin kafilah, pemimpin rombongan hijrah ke Habasyah pada kali pertama ini. Kemudian ketika kaum muslim sudah ada di Habasyah, terdengar kabar masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Hamzah dan Umar masuk Islam, berarti tahun 5 atau tahun 6 Hijriah ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini merupakan kemuliaan, menambah kekuatan Islam. Kekuatan kaum muslim bertambah ketika dua sahabat tersebut masuk Islam. Mereka punya pengaruh kuat di tengah masyarakat Mekkah. Hamzah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelari Asadullah, singa Allah, karena keberanian dan ketegasannya membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuat Abu Jahal takut. Demikian pula dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada sebelumnya ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam, ya Allah muliakan Islam ini dengan dua Umar yang engkau cintai. Pertama Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Ternyata Allah lebih memilih Umar bin Khattab untuk menguatkan kaum muslim di Mekkah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam secara terang-terangan, berbeda dengan sebagian besar sahabat yang menyembunyikan keislamannya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam, maka dia mendatangi pemimpin-pemimpin Quraisy yang selama ini dekat dengannya, yang dia tahu sangat keras memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia mendatangi mengetuk pintu pemimpin-pemimpin Quraisy. Di antaranya adalah Abu Jahal, mengabarkan bahwa Umar telah masuk Islam, apa yang ingin kau lakukan? Maka mereka begitu membenci keislaman Umar dan mereka segan dengan keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Permusuhan masih terjadi, siksaan terhadap kaum muslim semakin keras
keras, maka terjadilah hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Kali ini rombongannya lebih banyak. Penindasan Quraisy kepada kaum muslim semakin keras, maka sahabat hijrah yang kedua kalinya dilakukan oleh 83 orang pria dan 19 orang wanita. Di antaranya adalah Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kakak Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemimpin atau amir rombongan hijrah ke Habasyah. Di antara orang yang juga ikut hijrah ini adalah nanti yang akan menjadi istri Nabi, yaitu Ummu Habibah binti Abi Sufyan, putri Abu Sufyan, yang ayahnya memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang hijrah ke Habasyah ini nanti lama tinggal di Habasyah, dilindungi oleh Raja Najasyi, beserta nanti Raja Najasyi masuk Islam. Namun sayang Raja Najasyi belum sempat berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Balik ya, nanti sahabat yang hijrah ke Habasyah ini nanti hijrah lagi ke Madinah. Jadi mereka melakukan 3 kali hijrah. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali hijrah ke Habasyah dan juga kemudian hijrah ke Madinah pada tahun 7 Hijriah. Hingga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu gembira dengan kedatangan sepupu saudaranya yaitu Ja'far bin Abi Thalib ke Madinah pada tahun 7 Hijriah. Kemudian cara yang ditempuh oleh kafir Quraisy untuk menghambat laju dakwah Nabi dan juga bentuk permusuhan mereka kepada dakwah Nabi adalah dengan memusuhi siapapun yang ikut membantu dan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau melindungi kaum muslim. Maka Bani Hashim ada di antara mereka yang telah masuk Islam dan ada di antara mereka yang masih belum masuk Islam ikut diboikot ya oleh kafir Quraisy. Kebencian Quraisy pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat mereka memboikot kaum muslim dan Bani Hashim yang ikut membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan peristiwa yang berat selama 3 tahun berada di bawah pemboikotan, pemutusan hubungan kepada Bani Hashim dan kaum muslim yang membela mereka. Tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan orang yang melindungi Nabi, tidak boleh berdagang, berjual beli kepada mereka, sehingga ini menyulitkan Bani Hashim dan kaum muslim. Ketika mereka kehabisan makanan, mereka hendak membeli, tidak ada yang mau menjual untuk mereka karena di bawah tekanan kafir Quraisy, di antara gembongnya adalah Abu Jahal. Setelah peristiwa pemboikotan Bani Hashim, Abu Thalib yang merupakan paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Kemudian diikuti dengan meninggalnya istri tercinta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah. Dahsyatnya efek boikot pada Abu Thalib dan Khadijah membuat fisik mereka melemah hingga meninggal setelah peristiwa pemboikotan. Setelah peristiwa ini atau pada tahun meninggalnya Abu Thalib paman Nabi dan istri tercinta Khadijah membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Maka kesedihan Nabi ini pada tahun itu dinamakan oleh para ulama dalam sejarah sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Kesedihan terbesar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kepergian Abu Thalib adalah karena pada saat-saat terakhir menjelang sakaratul maut Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Namun Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat ini hingga dia meninggal di atas kekufuran, meninggal di atas agama jahiliyah. Inilah yang membuat hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih. Namun Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang engkau cintai, namun Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah ini ada hikmah tersendiri, yaitu agar Nabi senantiasa bertawakal kepada Allah, agar orang-orang tidak mengklaim keberhasilan dakwah Nabi karena dukungan Abu Thalib dan Khadijah. Ini merupakan pertolongan dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya, sehingga Islam semakin bersinar di Mekkah, sehingga
jumlah kaum muslim setiap hari semakin bertambah di Mekkah, yang menambah kebencian dan permusuhan dari kafir Quraisy. Semoga kita bisa berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sahabat-sahabat yang mulia di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.